Perkenalkan, saya Abdurrahman Yusuf, NIM 150-18094 dari kelas 3 Sistem Rekayasa Sipil. Ingin mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester. Topik yang pertama mengenai inventory model. Jadi di sini Kanichi Kaneko ingin menentukan jumlah pembelian box rivet optimal dengan pertimbangan kategori diskon tertentu, sehingga mendapat biaya total yang terendah. Data yang diketahui ada demand 400 box rivet per tahun, holding cost 20% dari harga barang, dan setup cost 80 per order. Diskon kategorinya ini dibagi menjadi 3, yaitu quantity 1-99, 100-999, dan 1000 atau lebih. Yang pertama, persamaan total cost per tahun sebagai fungsi Q. Jadi total cost ini adalah gabungan dari setup cost, holding cost, dan purchasing cost. Seperti persamaan DC ditambah KD per Q ditambah HQ per 2. Dengan menggunakan harga dari masing-masing kategori, didapatkan nilai TC1, TC2, dan TC3 seperti berikut. Kemudian besar Q yang memberikan TC minimum adalah dengan menggunakan rumus QM sama dengan akar 2KD per H. Sehingga didapatkan nilai QM1 sama dengan 194 box, QM2 200 box, dan QM3 200 box. Nah, di QM1 dan QM3 ini adalah invisible karena di luar range 1-99 dan 1000 atau lebih. Sehingga QM1 agar feasible dijadikan 99 box dan QM3 dijadikan 1000 box. Nah, untuk menghitung nilai TC minimum digunakan rumus yang telah ditentukan dari subsoal A, sehingga didapatkan nilai TC dari masing-masing QM sebagai berikut. Kemudian untuk gambar TC versus Q menggunakan hasil dari subsoal C. Dari sini terlihat bahwa garis solid menandakan dia berada di rentang yang feasible. Kemudian untuk garis putus-putus menandakan dia di rentang yang invisible. Untuk menentukan Q optimal berdasarkan TC digunakan yang feasible, yaitu QM2 dengan total cost $3.520. Kemudian diskon untuk kategori 1 sebenarnya dapat langsung dieliminasi tanpa perhitungan di subsoal B dan subsoal C, karena QM1 berada di atas, nilai TCU-nya berada di atas QM2, dan QM1 ini berada di rentang yang invisible. Nah, bila ditaruh di yang feasible, nilai QM1 ini, nilai TC total cost QM1 ini akan lebih tinggi lagi, sehingga tidak perlu dilanjutkan di perhitungan B dan C. Untuk jumlah order per tahun dan interval waktu order dapat diketahui dari demand dan Q optimal. Jumlah order dapat dari demand per Q optimalnya, yaitu 400 per 200, jadi 2 kali order per tahun. Untuk interval waktu ordernya jadi 6 bulan. Kesimpulannya, dalam sekali order, jumlah box rivet yang dipesan sebanyak 200 box. Kemudian, jumlah order dalam 1 tahun sebanyak 2 kali, dan interval waktu antar ordernya adalah 6 bulan. Subtopik yang kedua adalah queuing model. Acme Machine Shop ingin mencari jumlah pegawai optimal untuk meminimumkan total cost. Data yang diketahui ada lambda, yaitu 120 customer per jam, mu 80 customer per jam, service cost $20 per jam setiap pegawainya, waiting cost $48 per jam, dan queuing system yang cocok dengan model ini adalah model MMS. Dalam menentukan tabel untuk setiap jumlah S-nya, yang pertama adalah menentukan panel. Dengan menggunakan rumus panel, didapatkan panel untuk S sama dengan 2 adalah 0,142857. Kemudian panjang antrian atau L sebesar 3,428571. Kemudian service cost adalah dengan mengalihkan jumlah pegawai dengan service cost, yaitu sebesar $40. Kemudian waiting cost dengan mengalihkan panjang antrian dengan waiting cost, yaitu sebesar $164,57. Dan terakhir total cost adalah service cost ditambah waiting cost, yaitu 40 ditambah $164. Total costnya sebesar $204. Dengan melakukan prosedur yang sama terhadap jumlah pegawai lainnya, didapatkan tabel seperti berikut. Jadi dari tabel berikut, total cost yang paling minimum adalah ketika jumlah pegawainya sebanyak 3 pegawai. Kesimpulannya, dengan menambah pegawai akan menurunkan waiting cost, tetapi akan menaikkan service cost.
Kemudian dengan mengurangi pegawai akan menurunkan service cost, tetapi akan menaikkan waiting cost. Jumlah pegawai dengan total cost optimal adalah 3 pegawai dengan biaya $143,36. Kemudian subtopik yang ketiga adalah decision analysis. Di sini kita dituntut untuk memilih jenis dan panjang material untuk pondasi jembatan dengan mempertimbangkan metode tes lapangan agar menghasilkan biaya total yang terkecil. Data yang diketahui ada material yaitu antara konkrit dan steel, kemudian kedalaman antara 35 sampai 40 dan 40 sampai 50, dan additional cost yaitu jika konkrit terlalu pendek, konkrit terlalu panjang, atau steel terlalu panjang. Kemudian untuk alternatif tes ada 3. Yang pertama no testing seharga $0, seismic test $500, dan tes boring $4.000. Untuk seismic test ini terdapat probabilitasnya yang sudah diketahui. Kemudian alternatif pilihan ada 3, yaitu pesan 10 40 feet precast konkrit seharga $3.200, kemudian pesan 10 50 feet precast konkrit seharga $4.000, dan pesan 10 50 feet steel seharga $5.000. Untuk pohon keputusan, yang pertama adalah untuk memilih alternatif tesnya, no testing, seismic testing, atau boring testing. Kemudian setelah itu menentukan alternatif pilihannya antara 40 feet konkrit, 50 feet konkrit, atau 50 feet steel. Setelah itu melihat kondisi aktualnya, apakah material terlalu pendek atau terlalu panjang atau pas ukur panjangnya. Kemudian menentukan matrik hasil dari total konstruksi, testing cost, dan additional cost. Sebagai contoh perhitungan, total cost yang akan dihitung adalah yang no testing yaitu $0, kemudian 40 feet konkrit $3.200, dan fit perfectly yaitu tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek sehingga $0, sehingga total cost-nya adalah $3.200. Nah, dengan melakukan prosedur yang sama didapatkan tabel dan matriks seperti berikut. Kemudian untuk matrik hasil dari opportunity cost adalah dengan mengurangi masing-masing value cost dari setiap kolomnya dengan minimum value dari setiap kolomnya. Sebagai contoh, dari kolom 35-40 feet, minimum value-nya 3.200. Jadi 3.200 dikurang 3.200, opportunity cost-nya akan $0. Dengan melakukan prosedur yang sama untuk alternatif pilihan lainnya, didapatkan data sebagai berikut. Kemudian menentukan posterior probabilities. Yang pertama adalah menentukan probabilitas bersyarat. Ini adalah dirangkum dari data yang sudah diketahui. Kemudian asumsi PS-nya PS1 0,5 dan PS2 0,5. Setelah itu menentukan probabilitas gabungan dengan mengalihkan PZJSI dengan asumsi PSG, sehingga didapatkan data sebagai berikut. Kemudian probabilitas absolut adalah dengan menjumlahkan setiap peluang dari setiap kolomnya. Z1 0,525 dan Z2 0,475. Kemudian menentukan posterior probabilitas adalah dengan mengurangi value setiap peluangnya dengan probabilitas absolut pada kolomnya. Kemudian peluang-peluang tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut. Kemudian untuk decision theory menggunakan metode Laplace, yaitu dengan mengalihkan total cost dengan peluang yang sudah didapat pada subsoal D, yaitu posterior probabilities. Dari metode Laplace ini didapatkan expected value yang terkecil adalah pada seismic testing, yaitu jika terindikasi 35-40 feet maka menggunakan 40 feet konkrit. Kemudian jika terindikasi 40-50 feet maka menggunakan 50 feet konkrit. Kesimpulannya, alternatif terbaik terdapat pada seismic testing dengan dua kemungkinan, yaitu yang pertama jika terindikasi 35-40 feet menggunakan 40 feet konkrit, ya, kemudian terindikasi 40-50 feet, pilihan terbaiknya adalah 50 feet konkrit. Untuk referensi menggunakan Operation Research and Introduction dan Introduction to Management Science. Selain itu menggunakan materi kuliah sistem rekayasa sipil. Terima kasih.